Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang Anda memantau market di mana arahnya sudah hijau royo-royo ya teman-teman. Hijau rasa sangkut ya, walaupun ada beberapa yang masih merah gitu ya, termasuk Solana ini masih merah ya teman-teman, Tron juga masih merah gitu. Tapi di sini dominannya banyak yang hijau ya teman-teman, dan di sini ELF juga masih merah gitu ya, masih banyak yang merah tapi dominan ke hijau gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas perihal perkembangan masalah daripada Terra Luna ya teman-teman, dimana yang menghasilkan market menjadi crash seperti ini dan menghasilkan juga orang-orang yang mengalami kerugian besar ya teman-teman, bukan hanya pemain retail ya, termasuk bandar-bandar besar juga mengalami kerugian di Luna gitu teman-teman, dimana di sini ada informasi penyelidikan Terra selesai teman-teman. Jadi penyelidikan Terra ini sudah selesai ya, dan ditemukan bukti pelanggaran hukum ya teman-teman. Jadi ada nih pelanggaran hukum setelah dilakukan penyelidikan dan dianggap selesai. Ini pelanggaran hukum mulai ditemukan gitu teman-teman, di mana pengacara dari para investor yang menuntut Terra Luna yang datang dari pemerintah Korea Selatan terlihat dalam tahap penyelesaian proses penyelidikan ya kan. Nah, setelah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pihak yang bertanggung jawab atas Terraform Lab serta beberapa perusahaan yang terkait dalam hal investasi dan transaksi, penuntut terlihat telah menemukan bukti pelanggaran hukum dari manipulasi. Nah, jadi banyak yang berpikir ya, banyak spekulasi bahwasanya terjadi runtuhnya Terra Luna waktu itu memang ada suatu permainan dari orang dalam ya. Ada yang berspekulasi seperti itu ya teman-teman, dan ada juga manipulasi yang beredar lah seperti itu. Dan di sini penyelidikan Terra selesai ya. Jadi di sini penuntut Terraform Lab dikabarkan telah melakukan penyelidikan kepada beberapa pihak yang terkait dengan proyek Terra Luna ya. Beberapa pihak yang terkait adalah salah satunya pendiri Terraform Lab, yaitu Daniel Shin, dan beberapa perusahaan yang terkait sebagai anak perusahaan Terraform Lab serta dianggap telah transaksi Luna gitu teman-teman ya. Nah, jadi pihak melakukan penyelidikan ini dikabarkan mengalami kesulitan gitu teman-teman, akibat pihak yang diselidiki menutupi banyak informasi. Namun akhirnya semua terbuka teman-teman ya, setelah alot penyelidikan ya, hingga akhirnya ada keterbukaan lah ya, intinya seperti itu. Menurut laporan dari Jaksa Penuntut Umum Korea Selatan, Distrik Selatan melalui tim investigasi penyelidikan dilakukan terhadap 15 lokasi perusahaan dan rumah gitu teman-teman. Jadi selain dari founder Terra Luna, foundernya yaitu adalah bisa dikatakan ada dua founder ya, Dokwon dan Daniel tadi ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini 15 lokasi perusahaan juga dilakukan interogasi ya. Dan terdapat 7 bursa perdagangan dari kripto yang menjadi bagian dari investigasi. Jadi ada 7 perusahaan atau 7 exchange ini yang menjadi interogasi juga ya terhadap terjadinya keruntuhan Terra Luna ya. Di antaranya adalah BitHub, Coinone, dan Upbit ya teman-teman. Nah, di sini perlu diketahui bahwa pihak penuntut tidak menyelidiki bursa ya. Jadi tidak menyalahkan bursa atau menyelidiki exchange tersebut gitu teman-teman ya. Namun di sini menyelidiki individu di bursa tersebut yang bertanggung jawab terkait transaksi dengan Terraform Lab dan perdagangan koin Luna yang sekarang menjadi launch ya, menjadi Luna Classic itu teman-teman ya. Nah, di sini juga ya CryptoWhale ya, Breaking Sold Korea Project. Nah, intinya ini teman-teman ya. Terus di sini penyelidikan ini datang setelah adanya penemuan bahwa beberapa pendiri Terraform Lab mengetahui bahwa kehancuran Terra akan terjadi dan dengan sengaja melanjutkan operasional tanpa peringatan kepada investor. Nah, jadi pendiri Terraform Lab ya teman-teman, ini sudah mengetahui jauh-jauh hari bahwasanya ini akan terjadi gitu teman-teman, dan dia tetap melakukan operasionalnya, tetap dijalankan operasionalnya walaupun dia sudah tahu bahwasanya akan terjadi hal yang seperti ini ya, tanpa memberitahu investor. Ya beda cerita kalau si Dokwon ini ya, Dokwon dan Daniel ini memberitahu investornya bahwasanya ini akan terjadi hal yang seperti ini gitu. Mungkin masalahnya nggak akan serumit ini gitu teman-teman, tapi di sini
sini untuk Dokwonnya sendiri nggak mau gitu, nggak mau ngasih tahu investornya, hingga akhirnya apa, investornya yang terkena musibah ya kan, bukan hanya pemain retail ya kan, bukan hanya pemain menengah ke atas ya, pemain papan atas pun terkena imbasnya gitu teman-teman ya. Apalagi yang pemain plankton gitu ya, sangat terasa banget gitu ya imbasnya teman-teman. Dan di sini pihak penuntut juga telah menjalankan penyelidikan terhadap salah satu pendiri Terraform Lab bernama Daniel ya. Dikabarkan bahwasanya investigasi dilakukan di rumah Daniel Shin dan dua perusahaan lainnya, yaitu Chai, sebuah perusahaan keuangan teknologi yang terikat dengan Terra gitu teman-teman, serta satu perusahaan modal Ventura yang tidak diketahui namanya. Nah, di sini terdapat beberapa bukti pelanggaran hukum teman-teman. Nah, ini terdapat beberapa bukti pelanggaran hukum ya. Setelah penyelidikan tersebut, para penuntut menyatakan bahwa Daniel Shin dan Do Kwon ya. Jadi Daniel Shin dan Do Kwon ini adalah founder daripada Terra Luna gitu teman-teman ya. Mengetahui bahwa proyek Terra akan hancur gitu. Sudah mengetahui bahwasannya proyek ini akan hancur, nggak akan ada akan sampai dasar gitu maksudnya ya, menjadi dasar tuntutan kasus pelanggaran hukum atas manipulasi pasar dan penjualan gitu. Nah, jadi sebenarnya Daniel dan Do Kwon ini sudah mengetahui bahwasanya Terra ini akan melangsak gitu teman-teman, akan hancur ke bawah ya, akan nyungsep. Cuman di sini dia masih tetap melakukan perdagangan dan sebagainya ya, tanpa memberitahu informasi terhadap investornya untuk segera-segera hengkang atau gimana gitu, tapi dia tetap melakukan apa ya, intinya perdagangan tersebut nggak dilakukan, dan itu pun nggak diberitahu dengan investornya. Dan beberapa penemuan yang didapat telah memberi hak untuk penuntut membatasi beberapa pergerakan Do Kwon dan Daniel Shin. Hal tersebut berarti bahwa hasil penyelidikan menemukan barang bukti yang kuat gitu teman-teman ya. Jadi ya bisa dituntut gitu karena ada barang bukti yang kuat. Hingga saat ini dikabarkan bahwa Daniel Shin dilarang untuk meninggalkan Korea Selatan untuk proses investigasi lebih lanjut gitu teman-teman. Dan si Do Kwonnya sendiri informasinya berada di luar Korea gitu ya. Hak eksternal membuat pemerintah di Korea Selatan bisa meminta kerjasama dengan negara lain untuk mencari dan menahan pihak tersangka gitu. Selain itu, akibat bukti ini, penuntut memiliki hak eksternal ya terhadap Do Kwon yang keberadaan saat ini berada di luar Korea Selatan. Nah, jadi dari pihak Korea Selatan ini meminta kerjasama lah terhadap negara yang ditempati oleh Do Kwon ini agar bisa melakukan penahanan atau pengawasan ketat lah terhadap Do Kwon agar tidak ada imbas-imbas yang lain gitu ya. Dan di sini kami butuh waktu lama untuk mencari data yang kami butuhkan melalui metode forensic digital dari barang sitaan. Kami juga butuh waktu untuk memeriksa relevansi dari data tersebut terhadap kasus ini. Nah, jadi pada poinnya teman-teman, kasus Terra Luna ini sudah menemukan titik terang ya, ada kejanggalan itu. Dan di sini bukti pelanggaran hukum dari Terra juga sudah mulai ditemukan gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan sih di sini ada titik terang lagi gitu teman-teman ya. Harapan dari kita semua ya segera diselesaikan secara hukum dan apa itu gitu teman-teman, terserah gitu intinya. Ya tidak apa ya, kalau memang si Do Kwon ini terbukti bersalah ya teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan dia akan masuk bui kan, seperti itu teman-teman ya. Tapi perlu kalian ingat bahwasanya token Luna Classic sekarang sudah di tangan komunitas ya, jadi pergerakannya itu terhadap komunitas. Do Kwon ini tidak memiliki akses seperti dulu lagi, ibaratnya seperti itu. Dan di sini kenapa Terra Luna Classic ini mendesak untuk Terraform Lab ini segera mengakses proposalnya tersebut, karena informasinya teman-teman, Terraform Lab ini memiliki pasokan suplai Terra Luna Classic itu begitu banyak gitu teman-teman, informasinya seperti itu. Maka dari itu, dari validator ini mendesak agar proposal tersebut segera disahkan ya, seperti itu. Mungkin ini dulu perihal Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.